Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Niklim. Saya hari ini akan menjelaskan tentang apa itu korupsi dan apa menurut pandangan agama Buddha tentang korupsi. Nah, pertama-tama teman-teman, korupsi itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang biasanya dapat merugikan orang lain, dimana contohnya kayak gini. Ada A, si A ini kan ada uang nih, uangnya itu kan dia kayak bayar untuk kayak bayar pajak gitu. Nah, si B ini mengambil sisa-sisa uang tersebut untuk kepentingannya mereka sendiri. Jadi kayak si B ini ambil uangnya A ini untuk beli tas mewah, mobil mewah, dan lain-lain. Nah, yang dimana hal itulah yang membuat si A ini rugi. Nah, itu baru namanya korupsi. Nah, selain itu, korupsi juga dapat dilakukan oleh siapapun dimanapun. Karena seperti yang kita tahu adalah apabila yang merugikan seseorang itu juga termasuk korupsi. Nah, jadi dalam pandangan agama Buddha, bahwa kalau korupsi itu telah melanggar dua sila menurut saya. Karena dalam agama Buddha ada sila kedua, yang dimana artinya itu saya bertekad untuk tidak mencuri barang orang lain. Nah, kenapa? Karena di sila kedua udah disebutkan bertekad untuk tidak mencuri barang orang lain. Sedangkan korupsi itu kan mengambil hak orang lain, mencuri. Nah, disitulah kenapa sila kedua itu berfungsi pada saat orang yang melakukan korupsi itu. Nah, habis itu sila keempat. Nah, sila keempat, saya bertekad untuk tidak berbohong. Nah, di mana orang yang korupsi pasti berbohong dong. Dia kan nggak mungkin ngaku. Kalau ngaku kan kena tangkap pastinya. Nah, dari sana. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya korupsi itu sangatlah buruk. Walaupun misalnya contoh lah kayak kawan-kawan ada yang nanya, kayak misalnya kan ada ini yang korupsi tapi dia orangnya baik. Nah, tetapi hal itu juga dapat merugikan orang lain karena apabila orang itu ketahuan korupsi, maka orang yang diberikan uang itu akan rugi, akan diminta balik sama negara. Nah, disitulah yang dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi semua orang. Nah, salah satunya itu videonya yang terjadi saat ini booming itu adalah kasus korupsi timah. Nah, selanjutnya kita lihat video ya dulu ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah video kasus korupsi sebesar 271 triliun teman-teman. Nah, kita play. Perkara dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dinilai merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Nilai itu berasal dari berbagai jenis kerugian yang perlu ditanggung, yakni kerugian lingkungan dan ekonomi serta biaya pemulihan. Kejaksaan Agung selaku penyidik sudah menetapkan 16 tersangka baik dari pihak swasta maupun PT Timah. Kasus timah ini turut menyeret nama-nama populer seperti suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, dan Helena Lim, perempuan yang dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Salah satu saksi ahli penyidik, akademisi dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Bambang Hero Saharjo, menyebut kasus timah sepanjang 2015 hingga 2022 telah menyebabkan kerugian 271 triliun rupiah. Jumlah itu terdiri dari kerugian lingkungan 157,83 triliun rupiah, kerugian ekonomi lingkungan 60,27 triliun rupiah, dan biaya pemulihan lingkungan 5,25 triliun rupiah. Selain itu ada pula kerugian di luar kawasan hutan sekitar 47,7 triliun rupiah. Penghitungan kerugian dilakukan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sementara itu data berupa letak, luas, hingga koordinat dari lokasi tambang milik perusahaan didapatkan saksi ahli dari penyidik. Dengan bekal itu, tim ahli merekonstruksi kejadian pada tahun 2015 hingga 2022 menggunakan bantuan citra satelit untuk memantau luas bukaan tambang serta arah pergerakan lokasi tambang.
Sejauh ini penyidik Kejagung telah memeriksa 172 orang saksi untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengelolaan timah tambang milik PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Penyidik sudah menetapkan 15 orang tersangka dugaan korupsi serta 1 orang tersangka kasus perintangan penyidikan dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola tambang timah tersebut. Harvey Muiz merupakan tersangka ke-16 dalam kasus tersebut. Jadi dapat diketahui seperti yang video ini teman-teman, bahwa kasus korupsi itu membuat rugi negara, dimana itu juga namanya melanggar sila kedua, yaitu mencuri, merugikan. Nah, mereka mencuri uang negara untuk dipakai untuk kesenangan mereka sendiri, berarti itu sangat merugikan. Dan itu mereka juga berbohong dong, karena selama ini kan mereka tampilnya kayak sangat baik, dermawan, tetapi kan pada kenyataan mereka melakukan hal ini, berarti mereka sama aja membohong publik untuk hal kepentingan mereka sendiri, untuk public attention. Nah, jadi teman-teman, ada satu hal yang harus saya sampaikan kepada kalian, yaitu hindarilah korupsi. Karena apabila kalian melakukan korupsi, kalian tidak akan hidup bahagia juga. Kalian akan takut dikejar polisi dan lain-lain. Habis itu, kalau apabila ketahuan, kalian juga akan sangat rugi, di penjara, kena denda. Nah, nama baik kalian juga akan hancur. Nah, sekian dari saya, terima kasih.